Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber dan viewer? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ini saya habis pulang panen, sempatkan dulu buat video karena banyak juga yang bertanya permasalahan ini. Bertanya, kira-kira apa bang yang menyebabkan ayam broiler lumpuh ini? Saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman saya bertanya kepada yang sudah berpengalaman juga. Ayam broiler ini kadang kita itu kan lihat, misalnya ada di kandang kita itu ayam broilernya 3, 4, 5. Jarang sekali terjadi kasus ayam broiler itu misalnya populasinya 1000 terus yang lumpuh 700 gitu. Itu sangat jarang sekali terjadi, kecuali manajemen dan pakan dan kualitas sapronaknya benar-benar jelek gitu. Baru bisa terjadi dalam kasus yang besar. Tapi kebanyakan selama saya beternak, saya menemukan ayam broiler lumpuh itu bisa dihitung pakai jari. Karena itulah saya jarang membahas ini. Cuman sebagai pelengkap konten, jadi saya bahas saja. Sebenarnya ayam broiler lumpuh ini bukan tanpa sebab, Pak. Kita saja yang nggak tahu ya. Salah satunya karena kualitas bibit. Karena jeleknya kualitas bibit dari indukan yang kurang berkualitas, jadi struktur tubuh ayam broiler DOC broiler ini kurang baik gitu Pak. Sebaiknya untuk mencegahnya, Anda pilihlah kualitas bibit broiler yang benar-benar baik. Jangan beli bibit broiler itu yang sekedar murah. Sebenarnya saran ini lebih cocok ditujukan untuk peternak mandiri, bukan peternak kemitraan seperti saya. Kalau peternak kemitraan seperti saya, bibitnya sudah dipilihkan, kontraknya sudah ditetapkan, dikasih bibit A, walaupun bagaimanapun grade-nya, kami harus terima. Peternak kemitraan pasti tahu. Selanjutnya Pak, karena penanganan yang kurang baik, baik itu dari hatchery, penetasan, atau dari peternak. Ya, kelumpuhan bisa terjadi karena benturan. Benturan apa Bang? Macam-macam, dari pengemasan bibit, dan dari perlakuan peternak di kandang ketika menyebarkan bibit, itu bisa berakibat juga. Kelihatannya bukan saat kita menyebarkan bibit, bukan. Kelihatannya itu mungkin di saat umur 10 hari, 12 hari, barulah terlihat. Ketika ada infeksi di kaki si ayam, nah itu akan melebar, terus mempengaruhi struktur saraf dari kaki ayam itu, itulah yang menyebabkan kelumpuhan pada ayam broiler. Jadi hati-hati dalam memperlakukan bibit ayam broiler yang baru datang ya. Kalau untuk perlakuan di hatchery kita nggak bisa kontrol. Karena kenapa? Itu perusahaan. Yang kontrol ya perusahaan yang membuat bibit itu. Tapi kalau di tingkat peternak kita masih bisa mengatasi. Di antaranya dengan mempertebal sekam, terus mengerjakan penyebaran bibitnya tidak asal cepat, dengan luas brooding yang pas gitu. Bukan kebesaran, bukan kekecilan, tapi pas. Selanjutnya Pak, karena cuaca yang buruk. Pada selama masa pemeliharaan, yang namanya cuaca ini kan berganti-ganti. Kadang dingin, kadang dinginnya terlalu dingin, hujan, panas. Ini berpengaruh kepada sistem tubuh ayam broiler. Apa solusinya? Usahakan kandang ayam broiler Anda itu suhunya selalu pas. Misalnya kalau dingin, ditambah pemanasnya atau dikencengin dikit pemanasnya Pak. Kalau Anda terlalu dingin, ini bisa juga mengakibatkan kelumpuhan kepada ayam broiler. Kepada DOC-nya maksud saya. Begitupun sebaliknya, kalau terlalu panas, ini juga bisa menjadi penyebab kelumpuhan pada ayam broiler. Kalau suhunya pas, ayam akan aktif bergerak dalam brooding, sehingga peredaran darah di dalam tubuh ayam broiler jadi lancar. Tentunya kalau peredaran darahnya lancar, saraf-saraf ayam broiler akan bekerja dengan baik dan kasus kelumpuhan akan jarang terjadi. Selanjutnya, kondisi kandang yang terlalu sempit. Ini banyak terjadi kepada peternak yang kira-kira ekspektasinya terlalu tinggi. Maksud saya di sini, kapasitas kandangnya hanya 2000 ekor, dia isi 4000 ekor. Dengan harapan nanti di usia ukuran sekilo akan diberi panen penjarangan. Ternyata meleset. Ini bisa menjadi penyebab kelumpuhan pada ayam broiler. Karena kenapa? Otot-otot pada tubuh ayam broiler ketika masih muda itu masih lemah Pak. Ditambah dengan ruang yang sempit, ini akan memperburuk keadaan. Di antara lain, ayam broiler itu saling tindih di antara kawannya itu. Kadang kepijak kakinya, kadang terjepit dan sebagainya. Sebaiknya sesuaikan ukuran kandang Anda dengan populasi Anda.
Misal untuk kandang open house bisa Anda isi 7 ekor per meter persegi atau 8 ekor per meter persegi. Jangan serakah gitu loh Pak, dengan harapan dapat untung besar. Enggak seperti itu Pak. Saya pernah isi kandang saya dengan populasi 10.000 ekor, itu dapat untungnya mungkin sekitar 30 jutaan lah, saya kasih tahu Anda ya, saya buka penghasilannya. Tetapi ketika saya pernah coba deh kurangin dari 10.000 ke 7.000 ekor gitu, dan ternyata untungnya lebih besar, bisa sampai 50 juta. Keuntungan dari peternak memang benar berdasarkan populasi, tapi tidak selalu populasi menentukan kualitas ayam broiler Anda. Ya buat apa juga populasi banyak kalau misalnya kualitasnya jelek? Lebih baik populasinya disesuaikan, tapi kualitas ayam Anda lebih bagus, dan ini lebih membuat Anda aman dalam beternak ayam broiler gitu Pak. Selanjutnya, ruang gerak yang terbatas. Ini berbeda ya dengan kondisi kandang sempit tadi. Yang ini kandangnya sudah pas, populasinya 2000, kandangnya ukuran 2000, jadi sudah pas. Nah, yang dimaksud ruang gerak terbatas, ketika masa brooding Anda itu telat ngelebarin sekat pembatas pada brooding ayam broiler. Jadi kasus yang saya sebutkan di kondisi kandang sempit itu terjadi ketika ayam itu masih kecil. Ini lebih buruk lagi. Karena kenapa? Ayam broiler yang usia 1-14 hari itu ototnya baru benar-benar tumbuh dan sangat-sangat rentan gitu loh. Dan ditambah lagi ketika terlalu padat, amoniak tentu naik. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan pada ayam broiler disebabkan oleh bakteri Mycoplasma. Dan masalah Mycoplasma ini terjadi karena manajemen sekam yang jelek, amoniak yang naik dihisap oleh ayam itu berpengaruh kepada saraf-saraf ayam broiler. Sebaiknya disesuaikan pelebaran sekat Anda itu biar oksigen yang lebih segar bisa lancar masuk, ayam bisa lebih aktif bergerak, dan tentunya peredaran darah pada tubuh ayam broiler tentu lebih lancar dan lebih sehat. Selanjutnya, karena kekurangan kalsium. Ini berhubungan erat dengan pakan dan obat-obatan. Ketika Anda membeli pakan, nah sudah sering saya bahas ini, beli pakan jangan asal sekedar murah, perhatikan kualitas. Percuma Anda beli pakan seharga 200.000 per karung, tapi Anda panennya bisa 2 bulan. Dibandingkan Anda beli pakan seharga 400.000 per karung, dalam usia 30 hari Anda sudah bisa panen dengan FCR yang bagus. Jadi jangan asal beli pakan Pak. Ini banyak terjadi di para peternak mandiri. Karena mengharapkan untung yang besar, ditambah lagi pengalaman yang kurang, dia beli pakan penampungan. Harganya 200.000, 190.000. Akhirnya kenapa? Ayamnya kurus-kurus, pertumbuhannya kurang optimal, kematian banyak. Karena kenapa? Gizinya nggak cukup. Ya namanya juga pakan penampungan. Jadi jangan beli pakan yang asal murah gitu loh. Dan ketika ada yang bertanya, Bang, kira-kira penyakit lumpuh pada ayam broiler ini bisa menular nggak? Enggak, penyakit lumpuh pada ayam broiler nggak bisa menular Pak. Ya. Tapi ini bahaya. Kenapa? Kalau penyakit lumpuh pada ayam broiler ini disebabkan oleh kondisi kandang yang tidak baik, kemungkinan besar yang lumpuh itu sama banyaknya dengan jenis penyakit menular lainnya. Misalnya nih, cekrek penyakitnya menular, iya menular. Penyakit lumpuh nggak menular. Cuman kan ayam broiler ini tinggal di dalam satu kandang yang jelek, yang manajemennya kurang bagus. Jadi kemungkinan kalau kandang Anda ini atau sapronak Anda tidak bagus, kemungkinan yang lumpuh akan lebih banyak. Jadi perhatikan manajemen kandang Anda itu, bangunannya diperhatikan, ventilasinya diperhatikan, ketebalan sekamnya diperhatikan. Sangat banyak sekali aspek yang harus diperhatikan pada peternakan ayam broiler. Sekian dulu dari saya, dari channel Beternak Ayam Broiler. Apabila Anda merasa video saya ini bermanfaat, like, subscribe, dan share. Jangan lupa, bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh, atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Saya tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi dan berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.